semuanya indah ya, tidak semuanya mulus, tetapi selalu ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi sebenarnya tantangan ya. Kadang-kadang kita individu bagus, mungkin begitu di keluarga ada sedikit perbedaan cara pandang, atau mungkin di kantor ada perbedaan cara pandang. Tapi ketika kita punya passion untuk menghadirkan satu katakan perubahan yang baik dalam rangka menjaga lingkungan yang lebih dinamis, lebih strategis, itu sebenarnya selalu ada ruang ya, ada ruang untuk bagaimana kita menghadirkan secara individu sebagai figur yang memberikan pengaruh terhadap, meskipun tadi semuanya bisa saling hubungan sebab akibat. Kemudian yang berikutnya perubahannya yang strategis terkait dengan masyarakat ya, society, bisa masyarakat, mungkin lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan kelurahan dan sebagainya. Jadi itu juga sama. Jadi menjadi hal yang bisa dijadikan sebagai lingkungan strategis, manakala satu sama lain memang menjadi saling menguatkan ya. Kemudian global ya. Jadi contohnya misalnya sekarang pandemik ya, pandemik 19. Teman-teman biasanya patuh pakai protokol kesehatan nggak? Siapa yang biasa keluar nggak pakai masker? Mbak Chandriana kalau keluar-keluar ke mall pakai masker nggak nih? Nggak sampai ke mall sih Pak, cuma kalau keluar pasti pakai masker Pak. Ah ya, artinya kan ada satu impact ya ketika diri kita sendiri keluar pakai, kan enak tuh ngasih tahu orang lain ya. Pakai dong Mbak, kan maskerku apa iklannya tuh? Iklannya apa tuh Mbak Jendra kalau masker tuh? Nggak tahu ya Pak. Wah nggak tahu. Apa tuh iklannya? Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku gitu ya. Ya, jadi sama. Artinya lingkungan strategis bagaimana patuh kepada protokol kesehatan misalnya gitu kan. Nah itu terasa. Jadi ketika individunya juga semakin punya komitmen, punya disiplin, keluarga juga terus sama. Nah itu menjadi lingkungan strategis sebenarnya dalam rangka tadi merubah sikap perilaku, merubah kedisiplinan. Atau misalnya di kantor ketika tadi ada yang hobi ngeprint nggak nih, kerjanya ngeprint aja tuh. Dikasih mastri ya mastri. Sudah semangat paperless atau masih printed gayanya nih di kantor? Masih seneng ngabisi toner apa enggak nih? Bentar-bentar disuruh ngeprint. Enggak Pak, enggak juga sih. Enggak ya. Kamu senangnya apa? Printed atau paperless? Paper Pak, paperless. Paperless ya. Ya artinya tadi kalau sudah mengurangi ya. Jadi paperless ini artinya kalau kita dikasih sesuatu kan nanti sama teman-teman ketika seminar ya, ketika seminar rancangan aktualisasi kan nggak perlu ngeprint tuh ya. Ada sih korelasinya. Jadi kalau secara individu sudah membiasakan ya, tidak perlu ngeprint tapi cukup dengan soft file. Ini juga nanti secara akumulasi ya ke lingkungan kerja. Artinya kan itu semakin, kan katanya kalau satu rim kertas itu sama dengan berapa pohon tuh ya. Ada tuh ya, nanti ada tuh. Jadi jangan semangat go green gitu ya. Jadi kalau ngurangin limbah kertas itu artinya menyelamatkan sekian juta pohon ya, seperti itu. Jadi ini banyak hal yang bisa dijadikan sebagai contoh konkret ya, bisa dari lingkungan individu sikapnya, aspek sikap perilaku, bisa penggunaan teknologi, bisa maupun biasa membuat monitoring yang cara-cara lama ya, pakai kertas ditulis, sekarang enggak. Itu kan memberikan perubahan lingkungan strategis baik kantor maupun lingkungan yang lain. Nah itu semua secara hubungan bertahap pun nanti berdampak kepada global. Kayak ya sekarang lah kalau misalkan kita bicara lingkungan strategis dalam rangka menjaga kesehatan, hanya satu orang bicara tentang masker, itu kan ada implikasi kepada menahan ya penyebarluasan COVID misalkan secara global kelihatan. Atau tadi misalnya bagaimana kita misalnya menghemat perilaku tidak ngeprint, paperless, itu kan secara global artinya
mungkin pohon banyak tidak tertebang ya, artinya kan tidak terjadi penipisan ozon ya. Jadi Go Green ini salah satunya tadi bisa menyeimbangkan ekosistem gitu kan. Atau misalnya tidak membuang sekarang kalau misalnya siapa yang suka pergi ke Mbak Agnes suka pergi ke ini Indomaret atau ke Alfamart? Iya Pak, tapi di sini nggak ada Indomaret. Di situ namanya apa itu? Minimarket kayak gitu Pak. Oh, minimarket. Terus kalau belanja masih dapat kantong plastik nggak? Masih sih Pak. Masih. Berarti di sana masih banyak plastik ya. Kan sekarang kalau lihat secara umum sudah tidak lagi dapat kantong ya. Kalau terpaksa harus kantong beli. Jadi sama. Jadi pengurangan limbah plastik itu secara individu, secara keluarga, masyarakat global itu ada perubahan yang strategis di sana. Gitu. Ya, ini contohnya nih. Jadi berangkat dari tadi ya individu ya. Aku pakai masker untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Ya, ini salah satu wujud bahwa perubahan lingkungan strategis itu dibangun dari individu kan. Ya, bagaimana dia bisa atau teman-teman bisa mengajak orang ketika individu atau teman-teman tidak dalam posisi yang memang bisa dijadikan contoh gitu kan. Nah ini sama nanti ketika teman-teman melihat kok kerja di kantor kayaknya caranya cara lama ya, kalau membaca buku tulisannya kecil-kecil, pedomannya nggak bagus, kuesionernya kayaknya juga tebel, pengolahannya juga kayaknya masih tidak otomasi gitu ya, publikasinya juga masih kayaknya konvensional, nggak diupload di web gitu. Artinya berangkat dari tadi, bagaimana diri sendiri bisa men-trigger ya, jadi men-trigger dirinya sendiri, memberikan impact kepada lingkungan. Jadi tadi ini contoh yang hari ini luar biasa kan, bagaimana mengedukasi masyarakat ya. Mbak Sanen biasa pakai masker nggak kalau keluar? Pakai Pak. Pakai ya. Ya ini contoh yang saya di masyarakat kadang-kadang atau di jalanan sering melihat kontradiksi ya. Satu sisi kadang-kadang info statistik grafik COVID-nya masih ya mengkhawatirkan, tapi masih banyak sebagian ya saudara kita masih mengabaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah, ini bagaimana dari individu tadi ya perubahan itu bisa menjadi hal yang mendasar. Ya ini sekedar gambaran bahwa kalau bicara individu tidak tertib, individu tidak kreatif, individu malas itu juga memberikan impact terhadap hal yang global ya. Misalnya bicara tadi hari ini kan orang semuanya dalam ya paranoid ya, ketakutan dengan namanya COVID itu kan, tapi ya tadi individu yang mestinya menjadi awal dari energi kan masih banyak juga ya saudara kita yang mengabaikan kepatuhan protokol gitu ya, tidak membiasakan pola hidup bersih sehat gitu kan, terus ya sering terjadi pelanggaran. Jadi kalau kita melihat data dari WHO itu ya masih cukup tinggi juga di kita. Nah ini juga perlu menjadi salah satu perhatian kita. Jadi tidak hanya teman-teman nanti sibuk dengan urusan statistik, tapi juga masalah kesehatan. Jadi perlu hal-hal yang sifatnya mendasar ini menjadi perhatian ya. Jadi kalau hari ini masih sebagian, mungkin kalau nggak ada COVID teman-teman sudah sampai Jakarta ya. Mbak Sanen sudah di Jakarta nih sama Mbak Deni nih. Mbak Deni, Mas Deni atau Mbak Deni? Ya, jadi karena COVID ya sementara harus jarak jauh. Gitu. Nah ini gambaran betapa secara individu, secara keluarga, komunitas, masyarakat global itu lingkungan strategis itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi kalau tidak dilakukan dengan secara gradual seperti itu, ya perubahan itu menjadi tidak nyata gitu. Misalkan hanya satu orang yang patuh, yang lainnya enggak, yaitu secara impact ya tidak ada impact yang signifikan gitu kan. Ya jadi teman-teman yang biasa misalnya mengerjakan sudah orientasinya menggunakan teknologi informasi, sementara yang lain senangnya dengan cara-cara non teknologi, itu juga menjadi tidak efektif ya, targetnya tidak tercapai, tidak efisien, sumber dayanya menjadi tidak murah gitu.
Ya ini sekedar contoh ya, contoh betapa kita bicara tentang perubahan lingkungan strategis seperti ini kurang lebih ya. Kita masih dalam posisi apa namanya ya belum kondisi yang kondusif ya. Jadi ini salah satu contoh isu yang hari ini masih apa namanya masih aktual ya, masih mengkhawatirkan, sehingga nanti harapannya teman-teman secara individu menjadi lebih kuat, lebih semangat, lebih punya daya dorong untuk mengedepankan kreativitas gitu ya, kreativitas, inovasi, sehingga hal-hal yang sifatnya menjadi tugas dan fungsi pekerjaan teman-teman semua di apakah di statistik distribusi, apa di produksi, sosial dan sebagainya, memang bisa menghadirkan apa namanya kreativitas untuk menyelesaikan problem yang ada. Sorry. Nah, yang berikutnya yang menjadi hal penting di dalam bagaimana teman-teman memahami tentang isu ya isu strategis ya terkait dengan analisis isu kontemporer adalah terkait dengan modal insani dalam lingkungan strategis ya. Modal insani dalam lingkungan strategis. Ya, yang pertama adalah apa yang dimiliki oleh kita yaitu masalah kecerdasan intelektual ya. Jadi intelektual ini hal yang sifatnya asasi ya. Jadi setiap orang pasti punya ukuran, punya kapasitas, punya kemampuan untuk bagaimana menggunakan intelektualnya itu memberikan ya. Kan ada orang yang menggunakan intelektualnya dengan cara-cara tidak baik, tapi bagaimana teman-teman dengan modal intelektual ini bisa berkontribusi untuk perubahan dari cara-cara yang tidak baik menjadi perubahan yang lebih baik. Ya, Mbak Ayu. Kalau menurut Mbak Ayu ya, apakah menjadi penting ya bahwa modal intelektual itu cukup menjadi dasar ketika ingin membangun satu sikap, perilaku, hal-hal yang memang menjadi target di dalam membuat lingkungan itu menjadi strategis. Kira-kira menurut Mbak Ayu? Halo Mbak Ayu? Halo Mbak Ayu, bisa dengar suara? Maaf Pak, suaranya lambat di sini. Oke. Ya, Mbak Ayu coba menjelaskan Ya, kira-kira Pak. bahwa ya. Maaf Pak, jaringannya iya. Suaranya Coba Bapak ya. putus-putus. Oke. Mas Denny. Coba bantu jelasin. Halo? Halo Denny? Putus-putus juga? Mas Jody, jelas nggak? Sorry, saya ngecas baterai dulu ya. Pak, maaf tadi saya out. Wah. Apa? Halo, sebentar teman-teman. Saya ngecas HP dulu. Ngecas.
Halo, kedengaran suara saya? Benar, Pak. Ya, sorry Dengar. tadi. Dengar, Ya, Pak. sorry baterainya. Ya, sorry baterainya lowbat. Nggak taunya colokannya di agak jauh. Sorry ya. Mas Konan aja, Mas Konan. Apa Mas kira-kira yang bisa dijelaskan bahwa intelektual itu menjadi modal penting di dalam lingkungan strategis? Halo, Mas Konan? Halo Pak, maaf, ulangin lagi Pak. Ya, jadi di dalam lingkungan strategis ini, salah satunya adalah modal insani ya, yaitu intelektual. Ya. Coba menurut Mas Konan, kira-kira apa sih yang bisa dijelaskan bahwa modal intelektual itu menjadi unsur penting di dalam mengelola lingkungan strategis? Halo? Peran penting dalam apa ya? Ya, gimana? Coba. Untuk menemukan peluang gitu dalam menentukan bagaimana caranya kita mengelola sebuah organisasi gitu untuk menentukan perubahan-perubahan apa yang diperlukan sehingga bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Ini gitu. Ya, jadi intelektual ini kan artinya sesuatu yang tadi bicara terkait dengan misalnya kemampuan untuk bisa menangkap peluang maupun menangkap ide-ide baru ya. Jadi tadi contoh mudahnya tadi lah misalnya bagaimana publikasi BPS yang selama ini misalnya kelihatannya masih belum bagus. Nah, karena ada kemampuan, ada kapasitas untuk membuat yang tadinya grafisnya statis dirubah menjadi yang dinamis misalnya menggunakan motion grafis gitu kan. Atau komunikasi yang tadinya selalu dengan misalnya telepon sekarang sudah menggunakan misalnya di WhatsApp group sehingga komunikasi itu mungkin tidak selalu dengan menelpon tapi dengan teks ya seperti itu. Oke. Itu salah satunya kemampuan di dalam melihat modal insani intelektual itu menjadi penting dalam rangka mengelola lingkungan strategis. Modal emosional ya, kemudian ada modal emosional. Kalau menurut Mas Septian gimana? Iya Pak. Ya, bahwa modal emosional penting di dalam mengelola lingkungan strategis. Gimana Mas Septian? Mungkin sabar Pak, sabar Pak. Strategis. Oke, emosional ini kan artinya tadi tingkat kesabaran, tingkat menahan diri untuk tidak meluap-luap marah dan sebagainya gitu. Misalkan tadi bagaimana menghadapi mungkin rekan kerja, menghadapi mungkin atasan gitu ya. Karena tadi ingin membuat perubahan-perubahan kan kadang-kadang belum tentu orang sama dengan kita kan. Yang tadi misalnya cara-cara yang lama senangnya pakai kertas ngeprint, Mas Septian menawarkan jangan ngeprint dong, pakai paperless gitu, pakai soft file, jangan pakai hard copy. Kan bisa jadi kamu anak baru enak aja nih ngerubah-ngerubah.
gitu ya. Jadi harus sedikit tahan diri gitu kan, jangan langsung ngegas ya. Biasanya apa? Ngegas ya, emosi lawan emosi, tapi cukup slow saja gitu. Sehingga modal teman-teman. Gimana Mas Septian? Tidak pasti bilang iya Pak. Ya, oke. Ya, kemudian yang berikutnya adalah modal sosial ya. Modal sosial ini artinya bahwa teman-teman hidup kan tidak dalam dunia tidak di dunia yang kosong ya, tapi berada dalam lingkungan sosial kan. Apakah sosial kemasyarakatan, apakah sosial di kantor ya. Nah, ini artinya perlu memahami bahwa lingkungan strategis itu perlu dikelola tadi ya, punya orang biasanya menyebutnya sosialita ya, punya kepekaan sosial, punya empati gitu. Jangan sampai kalau ingin merubah sesuatu egois kan, tidak peduli dengan lingkungan kan. Wah, saya mau merubah jadwal dari yang tadinya ditulis di papan mau saya tulis di Google Calendar misalnya gitu kan. Nah, semua orang kan belum paham ya. Jadi harus punya cara untuk bagaimana punya sense of sociality, punya kepekaan terhadap sosial. Nah, itu biasanya kalau bisa dihadirkan sense of sosialnya itu biasanya orang walaupun awalnya resisten, lama-lama bisa mengikuti. Nah, kemudian modal ketabahan ya. Nah, ketabahan ini artinya ya tadi tidak mudah menghadapi teman, tidak mudah menghadapi pimpinan ya, dalam rangka tadi merubah perubahan-perubahan yang strategis tadi. Jadi publikasi yang pedoman yang ada dulu mungkin dibuatnya oleh kepala seksinya kan. Tiba-tiba Mas Angger mau ngubah nih dari yang sudah dulu keren banget dibuat kepala seksinya mau bikin buku saku. Wah, kan kadang-kadang juga tidak mudah. Jadi harus ada ketabahan, rela untuk di debat, rela untuk ya katakan mungkin agak dicemooh dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya hal-hal yang sifatnya perilaku ya, disiplin, kreativitas, karena anak baru sok-sokan lah gitu, seperti itu. Kemudian modal etika moral ya tadi kan. Karena kadang-kadang kan ada gap generasi ya, yang milenial dengan yang tidak milenial tuh cara komunikasinya kan beda. Kadang-kadang kesannya tidak santun gitu ya, tidak beretika gitu ya. Kadang-kadang itu yang membuat kadang-kadang yang mau dirubah itu tidak sepenuhnya mengikuti gitu. Nah, ini hal yang penting. Jadi etika moral itu dikedepankan. Makanya teman-teman ini di dalam Latsar salah satu goalnya, salah satu tujuannya kan tidak hanya menjadi ASN yang profesional, tapi yang berkarakter ya. Karakter itu nanti ya salah satunya teman-teman dibekali dengan mata pelatihan yang aneka ya. Nanti kan dalam perjalanan pelatihan ini nanti teman-teman ketemu agenda, ini kan masih di agenda 1 ya, nanti ketemu agenda 2 aneka ya, ada akuntabilitas, ada etika publik, ada nasionalisme, ada anti korupsi, ada komitmen mutu. Nah, itu nanti dalam rangka tadi etika moral itu semakin kelihatan. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan juga gitu. Jadi ini kan kayak hari ini lah ya, misalnya teman-teman kan nggak bisa mengabaikan patuh kepada protokol kesehatan ya. Jadi meskipun teman-teman sangat pintar, sangat mudah bergaul, tapi ternyata tidak sehat, itu juga sama. Artinya ketika ingin membangun lingkungan yang lebih baik, ingin membuat perubahan-perubahan yang lebih konkret, itu juga menjadi sangat sulit. Nah, itu adalah modal insani yang secara secara nyata itu ada di kita semua gitu kan. Kita sebagai makhluk yang tentunya secara potensi ya itu seperti itu. Jadi ada modal intelektual, ada modal emosional, ada modal sosial, ada modal ketabahan, etika, moral, dan kesehatan. Nah, ini nanti di dalam teman-teman ya, nanti terlihat pada saat teman-teman mencari isu ya atau gagasan kira-kira apa yang nanti akan direncanakan pada saat melakukan aktualisasi ya, berdasarkan kemampuan intelektual. Jadi melihat mungkin pekerjaan monitoringnya apa masih konvensional. Tapi dalam rangka membuat itu tadi tidak boleh egois, tidak boleh mengabaikan emosional, harus ada empati. Sosial ya, artinya perlu diskusi, nanti perlu komunikasi, perlu kolaborasi, ya harus ada ketabahan. Ketabahan nanti di dalam
salah satunya di aneka tuh nanti di nasionalisme kan ada ketakwaan ya. Jadi harus berdoa tuh, karena kadang-kadang kita sering ya, manusia tuh sering ingin merubah sesuatu gitu kan. Makanya kan hal yang mudah melakukan perubahan adalah lakukan perubahan dari diri sendiri. Gitu. Nah tadi kemudian dalam rangka membangun perubahan lingkungan yang strategis ini juga tadi etika, moral, perilaku ya itu juga nggak boleh diabaikan. Kesehatan itu demikian. Ya. Mohon izin Pak, sudah Ya. jamnya istirahat Pak. Oh ya oke, sip. Ya makasih Mas Ketua. Selamat beristirahat. Nanti kita 15 menit kan ya? Iya 15 menit Pak. Oke, selamat istirahat. Silahkan ngopi-ngopi. Jadi ngopinya ngopi beneran ya, jangan ngopi file ya. Oke, selamat istirahat. Mudah-mudahan. Ya Pak, sama ya. izin bertanya, kalau misalkan mau minta apa PPT-nya ini bagaimana Pak? Ya nanti saya upload di Warkop. Kalau enggak nanti saya send kepada ketua kelas ya. Oh ya, baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mas. Ya, selamat istirahat ya. Oke.